Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar semuanya Daramang? Akang-akang, ateh-ateh. Alhamdulillah Bang Esto, Alhamdulillah. Ustaz, kumaha hawalarna? Masya Allah. Sehat, tamam musihah. Masya Allah. Hatur nuhun Abah Iwan atas waktunya untuk saya mah bukan mengajari ya, hanya membacakan saja buku atau kitab yang akan dikaji itu ini kitabnya. Syarhul Mawa'iz ya, Al-Unskuriyah. Ya. Di sini itu mustamilah ala arba'ina minal hadin nabawiyah ma fawaidi tarikhihi hikayat sufiyah wa minhul adabiyah li hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi Unskuriyyi rahimahullah wa ja'ala al-jannah mathwahu amin. Nah, ini kitab ini tentang lebih banyak kepada nasihat-nasihat, lebih atau hikayah-hikayah, cerita-cerita yang dialami para sufi-sufi kita terdahulu, ulama sufi kita terdahulu. Ya, kita mulai saja dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bertawasul dulu kepada Nabi, kepada sahabat, pada pengarang buku ini, mudah-mudahan diwasilah kita mengkaji kitab ini, Allah menurunkan ilmu-ilmunya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Jalilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan li hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar Masyhur bin Unsuri rahimahullah wa ja'al al-jannah mathwa. Ya Allah, berkahi kami ya Allah dalam buku yang kami pelajari ini, buku Al-Unskuriyah Syarhul Mawa'iz. Mudah-mudahan Kau jadikan kami orang yang berilmu, orang yang menegakkan ilmu. Mudah-mudahan Kau jadikan kami anaknya, anak-anak kami anak soleh-solehah, hafid, alim-alim, hafid. Walikuli hawaijin wa nalawajid dunia wal akhirah. Syalillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya membaca dan nanti membaca naskahnya. Tadi setelah baca beberapa paragraf baru saya akan jelaskan satu persatu dari isi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in wa ba'du. Fa innal 'abda al-mudniba Muhammad ibni Abi Bakar rahmatullahi alaihi ba'da tuli khudihi fi bahri dzunub wal isyan. Talaba ridar rahman wa mukhalafatus syaitan wa najah minan niran. Nah, ini muqaddimah ya, muqaddimah kata pembuka dari kitab tadi pengarang ini. Dan hadis pertama, al-hadisul awal, hadis pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu
anhuma ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasul bersabda, ar-rahimuna yang menyayangi, ya, ar-rahimuna penyayang, seorang penyayang itu ya siapa? Yarhamum ar-rahman, seorang penyayang, ar-rahmanu yarhamum, ar-rahmanu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyayangi dirinya, orang yang menyayangi keluarganya, orang yang menyayangi istrinya, orang yang menyayangi turunannya, orang yang menyayangi lembaganya, orang yang menyayangi komunitasnya, yarhamuhumullah. Allah yang akan Allah pun akan menyayanginya. Man irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini. Jadi sayangilah man fil ardi. Kata-kata man ini lil akil, ya, lil akil. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk irhamu man fil ardi. Jadi orang-orang, manusia, makhluk, ya, makhluk yang ada di muka bumi ini, maka sayangilah, ya. Ketika kita sudah menyayangi siapa yang ada di muka bumi ini, yarhamukallah, ya. Ar-Rahmanu yarhamukum, Ar-Rahmanu yarhamukum. Berarti Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Yarhamukum man fis sama. Al-khabar bitamamihi wa fi mawaqi'ihi hadal hadis hikayatun anir Umar. Nah, munculnya hadis ini adalah dari hikayah Umar, ya, hikayah Umar, kisah Umar. Karena yamshi fisakki, ya, karena yamshi fisakakil Madinah, ya, faro'a sobian kana fiyadi usfur. Jadi Umar ketika itu sedang berjalan di tepi kota atau Madinah. Faro'a sobian kana fiyadi usfurun, dan Umar ini melihat seorang anak kecil, sobi kecil, yang mana di tangan anak kecil ini usfurun. Usfur itu burung, ya, nggak tahu burungnya apa, burung piit apa lovebird atau burung burung apa ya sekarang yang main. Pokoknya anak kecil ini memegang burung yang ada, memegang burung di tangannya. Umar melihat itu, wa kana yal'abu bihi, dan anak kecil ini bermain dengan burung ini, ya. Fariha Umar bidzalikal usfur fashtarahu minas sobi. Nah, maka setelah melihat ini, Umar itu merasa sayang kepada burung ini. Burung ini dunianya bukan dunia dia untuk dikekang. Ini dunianya dunia yang bebas, ya. Jadi maka Umar merasa iba, merasa sayang kepada burung ini. Maka Umar mengambil tindakan, dibelilah burung itu dari anak kecil tadi itu. Wahai anak kecil, aku beli burung yang ada pada tanganmu. Ya. Dan fashtarahu minas sobi fa'ataqahu. Maka setelah dibeli oleh Umar, bukan dimasukkan kepada kandang-kandang sangkarnya burung, bukan, tetapi oleh Umar burung tersebut itu dilepaskan, fa'ataqahu, ya, karena Umar paham dunia burung bukan dalam sangkar, tapi untuk dibebaskan. Hanya hal kecil seperti ini Umar melihat kejadian itu, maka udah, jangan merasa iba, merasa sayang kepada
burung tadi, maka dibeli burung tadi untuk di apa untuk agar burungnya mendapatkan kebebasannya, yaitu bebas tanpa dikekang dalam sangkar. Karena yamsi fastarahu minasabi fa'ataqahu falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahu jumhur. Maka ketika Umar meninggal, ra'ahu al-jumhur fil manam, maka al-jumhur ini dikatakan para ulama, ada ulama ya melihat bermimpi Umar di dalam tidurnya. Fasalahu, maka ulama ini, para kumpulan para ulama ini menanyakan tentang Umar. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kisah tentang dia membebaskan seekor burung dari anak kecil itu setelah dibelinya dan dibebaskannya. Fasa'aluhu, maka para jumhur ulama menanyakan kepada Umar anhalihi, tentang keadaan Umar itu. Faqalu ma fa'alallah bika qala ghafarli. Maka bertanya jumhur ulama ini kepada Umar, ya Umar, apa yang telah Allah lakukan pada kamu? Dengan ya kalau kita anggap mungkin sedikit kebaikan yang dilakukan oleh Umar ya. Tapi sedikit kebaikan ini yaitu hanya membebaskan merasa sayang dan membebaskan seekor burung yang ada di tangan anak kecil tadi. Faqala ghafarli, maka jumhur ulama menanyakan kepada Umar tadi, ya Umar, apa yang Allah lakukan kepada kamu dengan kamu melakukan kecil, yaitu membebaskan seekor burung? Umar menjawab, qala ghafarli, Allah mengampuni dosa-dosaku. Wa tajawazu anni, dan Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Qalu bi ayyi syai'in bijudika, dengan apa Allah mengampuni dosa kamu? Hanya dengan melepaskan burung tadi aja. Dibelinya itu burung lalu dibebaskannya. Wa ba'da dzalika bijuhdi qala lamma wada'tuni fil qabri satartumuni biturab watartunini hawa wahidan fadakhala ala malkani muhinan tara akli. Nah, maka qala lamma wadat fil, setelah apalagi lakukan setelah diampuni dosa-dosamu, Allah menyayangi tubuhku dalam kuburanku, dirawat pelan meletakkan tubuhku ini dalam kuburnya. Lalu satarani biturab, maka dilindungi tubuhku ini dengan kalau turab itu tanah atau dengan debu gitu. Fadakhala ala malakani muhibani tara akli warta'attat mafasili min haibatima wa akhadhani wa ajlasani wa arada an yasalin fasamitu nidaan minat tahatib atruka abdi wa takhafu finni rahmatu wa tazawat anhu li'annahu harama usfuran fid dunya rahimatu fillah. Nah, sebab atau akibat dari pembebasan seekor burung tadi itu hanya meletakkan sedikit kasih sayang, kasih sayang dan kasih sayang seorang Umar kepada seekor burung tadi, ya. Tapi apa yang Allah berikan kepadanya? Dihargai, dihormati, bukan hanya Umar saja, tubuhnya Umar terus diberlakukan dengan baik saat di dalam kuburnya dan diampuni dosa-dosanya. Itu baru kasih sayang sedikit, ya, kasih sayang sedikit yang dicontohkan oleh Umar. Maka nggak kebayang oleh kita, ya, nggak kebayang oleh kita. Itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini sebenarnya dalil atau hadis yang menguatkan orang-orang para petani ini sebenarnya. Irhamu man fil ardi. Jadi apa? Ya, tumbuhan ini kan makhluk juga. Ya. Tumbuhan yang makhluk itu ya manusia, tumbuhan, hewan itu ya yang hidup. Nah, jadi para petani itu ya
bersemangat untuk bertani itu ya irhamu man fil ardi. Ya, jadi merawat tumbuh-tumbuhannya, merawat tanamannya gitu kan. Nah, tadi itu contohnya dengan usfur tadi. Ya. Jadi boleh selamat habis. Jadi ada cerita dulu kisah gitu. Jadi berikan haknya sesuatu itu dengan sesungguhnya. A'ti di hakin hakkahu. Berilah hak itu sesuai dengan haknya. Jangan mengambil hak orang lain. Nah, di sini hak burung itu adalah bebas. Ya, kebebasan yang hak burung itu kebebasan, maka berilah kebebasan itu. Ini contoh satu. Jadi kita ambil dari kisah Sufi ini, dari burung itu saja Allah sudah merahmati kita dengan yang lebih. Apalagi sekarang ini, subhanallah, apa yang dilakukan oleh Dunrat, Kang Dani, dan lain-lainnya, Abah dan teman-teman semua yang ada di grup ini, subhanallah, udah meluber kayaknya kebaikan yang antum melakukan. Pak, insya Allah menjadi penimbang atau menjadi timbangan yang memberatkan kebaikan antum nanti di yaumul hisab nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan kegiatan antum, dengan kegiatan Dunrat yang berbagi, membantu, ya kan, membantu teman, berbagi dengan anak yatim, subhanallah. Apalagi dengan anak yatim gitu kan, udah subhanallah ya kan, bersama Rasulullah, Rasul menjanjikan, ya, aku dan yang mengurus yatim itu kayak jari seperti ini ya, berdampingan nanti di surganya Allah gitu kan. Ini kisah kecil ya, kisah kecil tentang usfur tadi ya, tapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih daripada yang kita lakukan. Artinya apa? Ya Allah bilang, kalau kamu mendekati aku, kamu berjalan kepadaku, aku akan lari kepadamu. Ya itulah tadi. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Ya, juga menyingkirkan batu di tengah jalan pun itu hal kecil. Tapi jangan kira gara-gara kecil itu gara-gara batu kecil itu banyak yang bisa kita terselamatkan. Gitu. Artinya ya sekarang ini, dunia sekarang ini gitu kan ya, banyak orang yang cuek dengan hal-hal sekeliling kita gitu loh. Artinya ya udah masing-masing itu lebih kepada anania. Nah, jangan sampailah generasi Islam kita, ya generasi kedepannya ini tidak peduli dengan lingkungan sekeliling kita, gitu kan, tidak peduli dengan keadaan tetangga kita, tidak peduli dengan keadaan teman kita, peduli dengan keadaan saudara kita, adik kita, saudara kita, gitu kan. Sebab tadi ini baginda Rasul mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya yarhamukum man fis sama, kita tahu nggak siapa aja di sama itu? Para malaikat. Ya, bilangan malaikat itu subhanallah banyak sekali bilangan malaikat itu. Kajian-kajian seperti ini aja ya, walaupun kajian kita ini hanya dengan dunia maya, subhanallah. Yakinilah malaikat berkumpul di atas kita ini, ribuan malaikat berkumpul dari kita, mengamini setiap orang yang menyimak kajian-kajian ini. Kita sudah bersalat pada Rasul, sudah memuji Allah, dan diawali dengan bacaan Al-Quran tadi, subhanallah. Apa enggak berkumpul berkumpul tuh para malaikat di atas, mengamini setiap doa, mengamini setiap hajat, mengamini setiap pengampunan dosa yang dipanjatkan dalam kajian-kajian ini. Nah, berikutnya hikayatun ukhra, kana abidun fi bani Israel marra ala kathibin minar ramli wa qad asaba bani Israel muja'atun fatamanna fi nafsihi an hadza law kana daqiqan la asba' bi butuna bani Israel. Ini cerita Bani Israel, min ba'di Bani Israel, ya, dari salah satu Bani Israel, dia sedang berjalan
terus dia melihat tumpukan pasir yang menggunung, begitu tingginya, ya begitu tingginya. Ketika dia berjalan itu, dia ya tamanna dalam pikirannya, dia berangan-angan dalam pikirnya. Seandainya gunung ini yang dari tanah ini berubah menjadi beras atau makanan pokok, mungkin makanan pokok kita beras gitu ya. Karena keadaan kaumnya ketika dalam keadaan lapar yang sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Ya, sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Terus ketika lihat tumpukan tanah menggunung seperti itu, dia berangan-angan dan sambil berdoa, mudah jika tumpukan gunung ini yang tanah tadi berubah menjadi beras, Masya Allah, mungkin kaumku, mungkin masyarakatku, mungkin rakyatku tidak akan kelaparan. Karena saking banyak, saking tinggi itu bukan beras ini. Dia berangan-angan dalam pikirannya saja. Tapi apa yang terjadi? Allah ta'ala ila bani min anbiya'ihim an qalla li fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi wa min rahmil ibadullahi yarhamullah ta'ala. Artinya apa? Itu doa yang angan-angan dia tadi itu berubah Allah atas takdir Allah rubah itu menjadi kenyataan. Jadi kenyataan. Kenapa? Min khulusi suduri, dari ikhlas yang dari hatinya, yang ikhlas yang paling dalam hatinya, yang paling dalam, dia ikhlas berdoa, ya Rob, kaumku sedang kelaparan, ya kaumku sedang udah lama tidak makan, tidak menemukan nasi, misalkan bahan pokok kita nasi gitu kan. Kulihat gunungan tumpukan seperti ini, tanah ini, mudah-mudahan kalau ini jadi beras ya, maka terhilanglah satu kelaparan yang dialami kaumku. Maka itu benar berubah. Ini kalau dalam dunia seminar itu law mungkin Kang ya. Law of attraction gitu ya. Jadi menarik alam semesta untuk mewujudkan apa yang diinginkannya gitu. Contoh misalkan gitu kan, wah, kita ya sedang penuh dengan hutang, banyak hutang gitu kan. Jangan keras-keras, Tat, ngomongnya, Tat, utang, Tat. Abang biar diaminin ke malaikat gitu. Berbeda, Lihat tumpukan ya Allah, tumpukan ini gitu kan, kemudian kalau ini jadi uang digantikan lunas hutang gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lunas hutang, apakah kita ibadah kita makin kencang atau enggak? Nah, itu di situ. Jadi mensikapi semua permasalahan hidup ya dengan Al-Qur'an kita berpegangnya gitu. Nah, ini kisah sufi ya, kisah sufi ini yang simpel tapi kan itu ada dalam hati kita dan ada dalam hati mereka para sufi ini, dalam pikirannya, dan mereka connect kepada Allah. Itu walaupun angan-angan tapi bisa terjadi gitu ya. Ya, Allah yarhamullah ta'ala fa in dzalika al-'abdu lama rajim ma'ibadullah qul lahu laukana hada daqiqan la asba'an nas. Maka akan kenyanglah semua kaum annas, kaumku, fajada atau kama fa'alah. Maka terjadi itu apa yang diangan-angankan, apa yang terjadi gitulah. Jadi jangan pernah meremehkan doa, ya, jangan pernah meremehkan doa. Doa itu tidak ada yang tidak diijabah ke Gusti Allah. Ya, semua sedoa kecil apapun itu diijabah ke Gusti Allah, tidak ada yang tidak diijabah. Maka ya cuma doa usilahul muslim mukminin. Orang yang mukmin silahnya apa ya, pedangnya seorang mukmin ya doa. Maka jangan pernah kita ragu-ragu dengan doa, apa yang kita panjatkan dalam doa kita. Insya Allah itu akan diijabah Allah. Itu hadis pertama yang tadi tentang
Jadi teman-teman, dan ini juga buat saya juga, jangan pernah ragu kalau kita sedang dalam memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan orang banyak. Berjalanlah berjalanlah terus. Karena apa? Ya ini contoh-contoh hikayah-hikayah sufi tadi, dua hikayah tentang Uspur tadi, ya. Seseorang memperjuangkan haknya, dibebaskan. Lalu ini dia kan orang Bani Israel tadi kan dia sedang berjalan. Dia tahu kaumnya sedang kelaparan. Dia hanya berangan-angan sambil berdoa kepada Allah. Andaikan tumpukan tanah ini yang menggunung ini berubah menjadi beras, maka la asba'an nas, maka kaumku tidak akan merasa kelaparan lagi karena udah terpenuhi perutnya tadi itu. Nah, jadi ya insya Allah Kang Dani, subhanallah, dan teman-teman Dunrat, komunitas Dunrat semuanya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini gitu kan. Mudah-mudahan penuh dengan ridho, mudah-mudahan penuh dengan amanah dan tidak ragu kita berada di komunitas yang insya Allah yarhamullah, Allah akan menyayangi kita, karena yang kita pikirkan ya orientasi kita bukan orientasi untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang banyak, ya umat. Nah, dari ini pun akan jadi cerita nanti bagi generasi Islam berikutnya. Ya, dulu ada komunitas seperti ini. Ya ini, ketika itu menjadi jadi satu cerita, ya mungkin saja itu menjadi inspirasi kelompok yang lain, menjadi inspirasi generasi umat ini gitu. Artinya banyak yang harus kita kerjakan untuk umat bangsa negara ini. Perlu tambah lagi sampai jam berapa, Kang ya? Sampai jam 12, Tad. Asik. Atau mau ngajar kelas ditinggalkan kemana? Soalnya tadi ada bab hutang jadi rada semangat ya. Asik. Jam 6 aja Ustaz, jam 6. Jam 6 ya. Satu hadis lagi ya. Siap Ustaz, siap. Baik. Al hadis asani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnit. Ya, ini al-fajir. Ya, al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnit. Ya. Qala akhbarona an Zaidin ibni Aslam an Umar anna rajulan kana fil umami al-madiyati yajtahidu fil ibadah wa yusaddidu ala nafsihi wa yaqnutu an-nasa min rahmatillahi ta'ala. Summa mata faqala ya Rabbi mali indaka qala an-nar qala ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi faqala innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya fa ana aqnutuka al yauma min rahmatihi. Wahu an ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini al-fajiru ar-raji rahmatullah ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnit. Ini adalah penjelasan hamba, ya, hamba sahaya, ya, hamba sahaya yang mengharapkan rahmatullah, yang mengharapkan rahmat Allah lebih dekat kepada Allah Ta'ala minal abid al-muqtid, daripada seorang hamba yang tekun ibadahnya. Ya, yang tekun ibadahnya di sini menggambarkan orang yang tekun ibadahnya ini lebih kepada orang yang lebih memikirkan dirinya sendiri. Terus ibadah sendiri, gak mengajak orang lain. Ibadah sendiri, paham tentang doa-doa sendiri, banyak ilmu, tahu
tahu, banyak ilmu, dimakan untuk sendiri. Ya, tahajudnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, hafal Qurannya 30 juz, bahkan ngerti, paham tafsir daripada ayat-ayat tersebut. Nah, terus juga dia tidak mau untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, di sini ya hamba Allah yang seperti ini itu kurang disuka sama Allah dibanding dengan hamba yang mengharap rahmatnya Allah. Ya, mengharap rahmatnya Allah, tapi dia tidak punya apa-apa. Ya Rob, saya merasa bodoh, saya merasa nggak bisa apa-apa, saya merasa nggak banyak tahu, saya merasa nggak ngerti apa-apa, tapi saya mengharapkan rahmatnya Allah. Ya seperti kita nggak tahu apa, kita datang dengan segumpalan dosa, dengan lumuran dosa, datang mendekat kepada Allah. Minta diarahkan, ya Rob, udah sekian tahun hidupku, puluhan tahun, 30 tahun yang lalu penuh dengan dosa, penuh dengan berlumuran dosa, berlumuran maksiat. Ya. Tapi sekarang aku mengenalmu dari wasilahnya mungkin dunia akhir dan komunitas donat dan Abah dan teman-teman yang lain. Aku mohon rahmatmu. Ini lebih orang hamba seperti lebih baik, lebih disukai Allah dibanding hamba Allah yang taat ibadah. Puasanya luar biasa, Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya, maka tambah lagi dengan puasa Daudnya, terus ibadahnya, sholatnya terus olah waktu, sebelum adzan berkumandang sudah ada di masjid. Lakin wabinam, tapi dia sendiri nggak mengajak yang lain. Mengajak yang lain seorang-seorang gitu kan. Ya, ini lebih tidak disukai Allah. Ya, yang lebih tadi prosesnya, ya proses dia. Karena apa mau kita di surga yang seluas itu juga begitu luasnya dari timur sampai barat itu sendirian, enggak kan? Nggak mungkin gitu ya. Maka subhanallah, saya ikut berbahagia berada di komunitas Dunrat ini, walaupun saya baru bisa penerima manfaat, ya baru bisa penerima manfaat dari antum semuanya, dari kakak Abah, dari semua yang hadir di sini, saya baru merasakan penerima manfaat. Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa berkontribusi ya dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Dani, sudah 2 atau 3 kali ya ada kucuran dana buat anak-anak yatim. Subhanallah. Walaupun bilangan seperti itu, anak lebih walaupun walau sedikit, tapi insya Allah bermanfaat lebih banyak yang dirasakan oleh anak-anak yatim kami yang ada di pesantren ini. Nah, itu saja mungkin dua hadis, karena hadis yang kedua ini panjang juga, kisahnya banyak. Nah, itu aja. Jadi hamba yang kalau kami dulu mah jadi anak punten bukan ingin merendahkan, anak yang lulusan SD lebih taatnya, lebih besar taatnya dibanding anak yang sudah S2, S3 udah profesor, dibanding untuk dibentuk untuk menjadi orang yang baik gitu. Kenapa? Yang saya rasakan ya, ketika kita sudah bertitel sebagainya, asa pang pintar nak gitu, asa paling banyak tahunnya. Mending anak SD, ayo lakukan ini, nurut, ya kan? Lakukan ini, laksanakan ini, kerjakan ini, dia nurut. Itu lebih dicinta oleh Allah dibanding orangnya. Dan lebih bagus lagi orang yang berilmu tapi lebih manut lagi, lebih patuh lagi, lebih banyak mengajak orang lagi untuk berbuat kebaikan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu.
ada kata-kata yang salah itu dari saya pribadi. Saya mau beristighfar pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya sedikit kajian yang saya sampaikan pagi hari ini bisa menambah, bisa membuat inspirasi kita semua, teman-teman yang ada di Dundat ini, untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu. Insya Allah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lengah, Allah selalu melihat, memantau, dan mencatat semua kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Walaupun itu baru hanya dalam hati kita, baru niat saja, belum terrealisasikan, belum terlaksanakan. Insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada sahabat tadi saya lupa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Ustadz Rizaldi yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu dari kajian kitab yang baru kita dengarkan. Sobat sekalian, saya kasih 2 penanya jika ada, ya, karena waktu jam 6, sekarang jam 6, jadi cukuplah untuk 2 penanya. Silakan kepada sahabat sekalian, raise hand. Oh ya, Kang Wiwid. Silakan Kang Wiwid dibuka mic-nya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, teman-teman, Abah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rizaldi atas hikayat dan pencerahannya. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi saya fokus pada satu aja. Tadi kan ketika Pak Ustadz mengatakan tentang hikayat sufi, ya, boleh nggak Pak Ustadz? Jadi saya tuh dari dulu masih agak kebingungan gitu ya, makna dari sufi itu seperti apa. Terlebih lagi saya juga termasuk penikmat atau penggemar cita-cita sufi gitu ya. Nah, hanya saja di sini mungkin ada masanya dalam hidup saya yang sufi itu punya makna konotasi yang kurang baik gitu ya. Antaranya adalah ketika membedakan antara zuhud. Jadi zuhud itu ada dua versi yang sampai ke saya. Pertama itu ada zuhud yang artinya meninggalkan dunia dan fokus pada akhirat. Ada juga yang ulama yang menginginkan bahwa zuhud itu mengutamakan akhirat tanpa meninggalkan dunia. Nah, itu yang ingin saya tanyakan pada Pak Ustadz, ya, dari sisi pertama, sufi itu sebetulnya apakah itu ajaran atau mazhab atau apa? Yang kedua masalah tentang zuhud. Zuhud yang ideal itu seperti apa? Apakah betul meninggalkan dunia atau hanya memprioritaskan akhirat dan tanpa tetap memberikan hak di dunia? Itu aja Pak Ustadz. Mangga kepada Kang Ustadz dipersilahkan untuk dijawab. Nuhun Kang Wid, subhanallah, luar biasa. Masih muda, masih segar, sudah mau mendalami tentang dunia kesufian. Walaupun ya mungkin tahunnya dari kajian-kajian atau membaca bukunya Kang Wid? Dua-duanya Pak Ustadz. Jadi kadang suka baca buku, kadang juga dengar kajian-kajian. Hanya saja saya nggak mau tersesat lah istilahnya gitu ya. Siap Kang. Baik Kang, ini ala ilmi ya, atas ilmu yang sedikit ilmu yang masih dangkal yang saya miliki. Saya pribadi tentang kesufian ini pun belum begitu mendalam Kang ya. Tapi dari guru-guru kami yang pernah kami mengikuti kajian-kajiannya, ya itu salah satu sufi itu ya meninggalkan dunia ya untuk mengejar akhirat. Ada juga mazhab yang betul kata Kang Wiwid, ada juga yang mengejar akhirat tanpa meninggalkan dunia. Nah, kalau saya, hal kita sekarang gimana, itu aja. Yang makbul di kita dan sesuai dengan hati kita, posisi kita di mana? Apakah sudah saatnya kita bisakah kita meninggalkan dunia untuk kita mengejar akhirat?
Toh ketika kita mengejar akhirat, dunia kan akan terbawa. Ya, asalkan tadi landasannya, landasan ajaran yang apa-apa yang diterapkan oleh Kang Danin dan komunitas Dundat ini itu sudah ke sana gitu. Nah, kalau yang sekilas ini ilmu saya lagi-lagi ini ilmu dari ilmu sedikit ilmu saya Kang Wid ya. Untuk kesufian ini pun ya tadi itu ya kebanyakan orang itu sudah tidak meninggalkan meninggalkan dunianya gitu loh. Salah satu itu sufi ketika kita melihat ketika berjalan pun gitu ya, ada pohon yang tertindas, dia merasa berdosa banget gitu loh. Ya, tanpa itu bukan dia sengaja ya, karena berjalan gitu. Nah, sampai detailnya itu sampai ke sana. Karena tadi itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dia merasa tidak ini dia tidak menyayangi tanaman tersebut, itu dia merasa berdosa dan bertaubat dan melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, kalau saya pribadi, kita lihat sekarang ya, kondisi kita apakah kita sudah siap ya untuk lebih fokus kepada kehayatan saja ya, tanpa kita meninggalkan dunia gitu. Meninggalkan keduniawian lah gitu ya. Tapi saya kira sekarang zaman udah berkembang ya, hal-hal keduniawian yang banyak yang bisa mengantarkan kita kepada keakhirat juga. Artinya apa? Ya kejar akhiratmu, dunia akan mengikuti. Gitu loh, Kang. Saya juga melihat yang sekarang ini, para kiai-kiai kita dulu, apa kiai kita mengejar dunia? Kan enggak. Mereka hanya fokus pada pembinaan generasi-generasi Islam berikutnya. Ya sekarang lahir pimpinan pesantren, lahir kiai-kiai itu kan dari guru-guru kita juga terdahulu. Dan kehidupan mereka gimana? Biasa-biasa aja. Mereka bisa hidup bertahan lama. Usianya panjang, 70 tahun, 80 tahun. Dan keberkahan kita rasakan sampai sekarang. Ini yang kami lihat ya, kayak kami yang di Gontor Timurti. Keberkahannya sampai sekarang. Usia pesantrennya terus berjalan, udah mau hampir 100 tahun gitu usia Gontor. Artinya apa? Ya, itu yang kita lakukan. Ya, apa itu dikatakan sufi? Sufi ya bisa. Tapi kayaknya tidak menampakkan ke sana. Artinya apa? Biar hanya Allah lah yang bisa menilai gitu. Jadi dari pendapat saya yang bodoh ini, selama kita bisa melaksanakan dunia ini dan kita asalkan asas kita, dasar kita, fondasi kita adalah akhirat, insya Allah. Itu yang saya katakan tadi, tidak ada kebaikan yang tidak tercatat oleh Allah Subhanahu apapun. Walaupun itu baru niat aja sudah masuk kebaikan. Dan lagi juga ketika kita melakukan kejelekan, Allah pending malaikatnya untuk tidak mencatat sebelum dia melaksanakan taubat. Ya kan? Setelah taubat nggak jadi masuk kalau seorang hamba ini melakukan maksiat dan setelah maksiat dia bertaubat, itu malaikat tidak akan mencatat keburukan tersebut. Saking sayangnya Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kang, mudah-mudahan kurang puas. Insya Allah nanti kita bahas lagi. Halo, Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa punya rezeki untuk bisa ketemu Ustadz ya. Amin, nuhun, insya Allah. Sambil ngopi Tad. Kopi. Betul. Ayolah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Ustadz Jalali yang telah menjawab pertanyaan dari Kang Wiwid. Semoga Kang Wiwid tidak puas dengan jawaban dari Kang Ustadz Jalali dan terus menggali dari berbagai macam sumber, begitu ya. Kepada sahabat sekalian, silahkan ada satu lagi pertanyaan tersisa untuk disampaikan kepada Kang Ustadz. Silahkan. Bah, aku mau nanya, Bah. Sok teh, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf saya mau nanya di luar topik ya. Bangga, Bu. Kan saya tadi diajak sama Mama teh ikut pamijahan. Ikut pamijahan gitu ya hari ini tuh. Udah didaftarin, udah dibayarin lagi sama Mama teh. Saya teh kan belum pernah dan
apa sih, ya belum gitu, terus belum ini nggak, emang jarang sih kayak gitu. Tapi ya kalau di lembur kan suka ada 2 tahun sekali gitu ya. Saya teh niatnya teh yang satu sisi ingin berbakti ke orang tua ya di sisa umur gitu ya kan, udah bapak udah nggak ada gini nemenin ya udah. Tapi mungkin gimana ya Pak Ustadz, niatin aja ya, niatinnya nemenin mama aja gitu ya Pak. Saya nggak gimana Pak Ustadz? Baik, baik, Teh Eri, Teh Ari ya. Belum pernah ziarah sebelumnya? Belum. Baik. Ziarah ini adalah gini ya. Kita itu dalam belajar, dalam berilmu, dalam belajar itu kita harus ada sanatnya ya. Ada sanatnya apa? Ada silsilah yang bisa nyambung ke baginda Rasul kita gitu loh, baginda Rasul Muhammad. Nah, alhamdulillah saya baru kemarin ke Gontor, ternyata keilmuan Gontor itu subhanallah baru saya tahu kemarin setelah saya 30 tahun dari Gontor, baru tahu kemarin. Ternyata keilmuan kita di Gontor itu nyambung sanadnya ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui anaknya baginda Nabi itu Sayyidah Fatimah, nyambung. Nah, setelah nyambung siapa saja turunan kita itu nyambung ke sana. Nah, itu kita lebih kena, lebih nyambung lagi ketika kita dari sini. Contoh ya, itu dalam keilmuan. Jadi sanad itu ada sanad genetik ya, berarti dari gennya, ada sanad sejarah ya, sejarah. Nah, ada sanad itu tentang keilmuan gitu ya. Nah, maka sanad-sanad ini tadi itu yang ilmu kita tuh ada yang bertanggung jawabnya gitu loh. Jadi tidak sembarangan. Nah, kenapa di lembur-lembur, di kampung-kampung itu sering mengadakan ziarah? Karena ziarah itu adalah ingin menyambungkan, ingin mengenalkan, ini loh guru kita. Guru mamah tuh ini, ya. Guru mamah tuh kiai ini adalah dulu ngajinya di sini, yang dari sini ngaji ke sini. Nah, salah satunya ziarah tadi ke Pemijahan, ya kan, ke sana. Misalkan contoh misal Kang Dani gurunya misalkan UIM Musa Yusuf Mansur gitu kan. Kemana sih Kiai Mansur, dari Kiai Mansur kemana. Itu kita sekali-sekali ziarah ke sana biar tahu aja, biar ikatan ikatan biologis itu lebih kena gitu loh keberkahannya. Alhamdulillah ketika saya tahu bahwa kami ini bisa nyambung ke baginda Rasul, lebih semangat lagi kita untuk belajar, lebih semangat lagi kita untuk menyebarkan, memberikan keilmuan yang Allah sedikit keilmuan yang Allah titipkan kepada kita. Nah, fungsinya ziarah itu fungsi ziarah itu mengenal, ingin mengenalkan Teh Ari mama teh belajar sama guru ini, sama ajangan ini punya gurunya di sini terus ini. Nah, nyambung biasanya ke Pemijahan, ke wali-wali. Biasanya ya kan ilmu kita yang menyampaikan kita kebaikan dari wali gitu loh. Itu apalagi kalau kita belajar di Al-Qur'an tuh perlu dan syarat harus punya sanad kita. Ya kan, alhamdulillah kalau ilmu Al-Qur'an yang kami terapkan di Miparo ini dari Qiraat dari Semarang ini dari Mbak Arwani Kudus. Ya, dari Mbak Arwani Kudus kita nyambung kepada Kiai Al-Munawir Krapia yang dari Jogja. Dari Munawir Krapia itu nyambung 31 keturunan lagi itu nyambung ke baginda Rasul. Nah, artinya alhamdulillah sanad keilmuan di Al-Qur'an kita sudah nyambung ke baginda Rasul, sanad keilmuan untuk tentang kegontoran kita sudah nyambung juga ke baginda Rasul. Kalau dari ke Al-Qur'anan kita dari Utsman nyambungnya. Ya, kalau dari keilmuan kita nyambung kepada Sayyidah Fatimah, anak baginda Rasul. Mungkin itu Teh Ari ya, jadi fungsinya kita ikut ziarah itu kayak gitu. Ya, jadi orang tua kita ingin mengenalkan guru kami di sini. Ya, jadi
nggak sembarangan kita ngomong, yang nggak sembarangan kita bawa ilmu kita, ada yang bertanggung jawabnya. Gitu, mudah-mudahan kurang puas Teh Ari, hatur nuhun. Ya, jazakallah, terima kasih Pak Ustadz. Ustaz. Siap Teh Ari, terima kasih Kang Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Teh Ari. Semoga Teh Ari belum puas dah. Tentunya selalu menggali dan mencari jawaban yang begitu banyak di muka bumi ini. Cari yang guru-guru yang lain begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian, sekarang udah jam 6, 15 menit kurang 2 menit. Jadi jam 6:12. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Ini untuk hari ini agendanya Kang Rani, silakan agenda hari ini apa aja di Iya, siap kita informasikan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bergerak, alhamdulillah luar biasa. Jazakallahu khairan kasiran buat Ustadz Rizaldi. Suguhan kopinya ini dahsyat sekali. Jadi kopinya lumayan pahit. Ini tinggal ulin jauh enak ya, Bah. Siap-siap Bah. Jadi dari Kang Guru tuh di Bekasi yang sekarang kita akan ikhtiarkan buka bergerak di Ponpes Bunian. Masya Allah. Jadi kita akan mudah-mudahan nih Ustadz kalau bisa silaturahim kita ngumpul bareng. Sekarang ada undangan di Yayasan Al-Fatihnya Ustadz Fatih Karim bersama Kang Alvin. Hari ini tuh ada mabit. Kemudian beliau datangnya sebelum subuh beliau sudah berangkat dari Tangerang kalau nggak salah. Tadi bilang Kang Alvin dia tadi konfirmasi. Jadi sekarang kita sore itu ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ada Kang Canun, kemudian ada dari Kang Novi kalau nggak salah itu tadi diundang juga, tapi kita nggak tahu hadir atau tidaknya. Jadi kita mau ngobrol tentang nanti peta dakwah kita nih. Alhamdulillah. Jadi setelah diikhtiarkan 1 tahun bergerak, ya walaupun masih banyak PR ya, tapi kan kita jadi ada evaluasi ya, terutama di marketing gitu ya. Produknya sudah ada, tinggalkan sekarang bagian ikhtiar kita di marketing. Jadi masih butuh effort lebih dari teman-teman di komunitas, juga teman-teman yang lain untuk sedekah di hilir dan sedekah di hulunya. Jadi nanti ketika ada 1 orang yang seperti hari ini buka di Bekasi itu kurang lebih hampir mau 100 juta, Tat. Jadi alhamdulillah ada pewakif yang luar biasa sekali berdonasi buat di Ponpes Bunian. Itu angkanya sudah hampir keluar 100 juta dengan konsep yang booth kemarin kita share di Facebook ya. Dan insya Allah hari Senin itu kita ke Bekasi. Nah, makanya jadi jadwalnya panjang ini. Nanti Ustadz kalau bisa hadir hari ini nih, ada acara nggak kira-kira besok Ustadz? Besok atau hari ini? Hari ini acaranya tuh mabit. Jadi saya hari ini bawa 220 bergerak itu buat peserta mabitnya dengan teman-teman dari Yayasan Al-Fatih. Yayasan Al-Fatih ini teman-teman yang punya sakit ya. Jadi Yayasan Al-Fatih ini fokus buat nyembuhin orang-orang yang sakit kanker yang parah-parah ya sakitnya ya. Ya Allah, ya. Makanya saya waktu kemarin ngisi itu, aduh subhanallah, banyak yang kita harus syukurin karena nikmat sehat itu ternyata luar biasa sekali mahal harganya. Jadi saya support total kemarin pas ketika Kang Afin bilang, Kang Dani bisa bantu nggak ini kira-kira masak. Bahkan saya tadinya disuruh masak 3 kali, cuman aneh angkat tangan. Bawa peralatannya mobilnya belum memadai karena kalau bawa 2 kali masak kan bawa bergerak sama bawa kebuli, jadi kita masak cuma 2 kali saja. Di hari ketiganya aneh disuruh masak lagi, aneh bilang mobilnya siapin dulu ini double cabin, saya bilang. Kalau sudah punya double cabin sepertinya bisa bawa barang-barangnya. Jadi alhamdulillah saya bilang bismillah, bagian makanannya insya Allah saya support biar nggak terlalu mahal ya kan. Biasanya kan kalau pesan keluar kan itu harganya kan buat makan kan mahal ya. Makanya saya bilang bismillah kita kasih bergerak saja biar pada bahagia teman-teman. Saya bilang ini anak-anak yang sakit gimana? Apakah pantangan dengan makanannya? Kata beliau
rasa bahagia itu bisa mengalahkan sakit, saya bilang. Masya Allah. Ap Nah, itu. Jadi ketika kita tambah bahagia, maka imun kita akan tambah Kuat. ini kan ya, nambah kuat gitu ya. Mudah-mudahan kan makanan itu sebetulnya obat gitu ya. Ya, Makanya betul. dan pahala terbaik yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kan wa'atimu ta'am. Ya, Apalagi ini sekarang kita berbagi makanannya wasilah dari bergerak berjamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan. Jadi ada teman dan undangan dari teman-teman ini saya baru di grup tadi baru ada 6 orang yang mau ikut mabit. Pak Ustadz kalau bisa ikut hadir karena nanti bisa silaturahim sama Ustadz Fatih Karim Iya, iya, sampai iya. besok jam 11 siang. Jadi kalau bisa hari ini hayu bareng kuikan kalau tidak ada acara di agensi di pondok bisa gabung dengan kita. Ada Haji Nurdin juga katanya tadi kata Kang Wiwit mau ikut. Oh Jadi gitu. bisa tambah lagi silaturahimnya dan ini nanti di hari Seninnya kita bareng-bareng dan ini saya masih di mobil tadi dari masjid. Ini di belakang ini ada belanjaan alat-alat buat di Bunian. Senin kita rencana kita ke Bekasi dan saya sekalian bawa perdana 480 pieces Masya burger Allah. untuk soft launching di sana. Jadi nanti kita diskusi panjang di sana perkaitan harga, kemudian marketing dan alhamdulillah kita akan keluarkan produk baru dari bergeraknya yaitu crispy chicken. Jadi ini burger Masya crispy Allah. chicken nanti ada pilihannya. Nanti ada alternatif buat anak-anak, ada yang chickennya, ada yang burgernya, beef dan Ada beef. ada extra topping nanti kita develop lagi extra topping sausnya. Ada mushroom sauce, ada onion, ada onion ini garlic onion, kemudian nanti banyak lagi. Nah itu nanti bertahap. Makanya Ya, kenapa ya. saya fokus di satu dulu karena satu itu kan pesantren kaget takutnya nanti tiba-tiba banyak ini banyak Varian item ya. ya, banyak varian. Makanya sekarang mudah-mudahan Ustadz dan teman-teman bisa silaturahim. Kita jam 2 berangkat, jam 2 berangkat di Kolmas kumpulnya karena kita berangkat ke Maribaya. Nah, nanti kalau Ustadz memang bersedia, alhamdulillah nanti tendanya atau bagaimananya mah kumangke di situlah. Jadi sekarang mah yang penting mah kalau Ustadz misalkan mau bergabung pakai motor bisa berangkat bareng pakai mobil ke sana gitu. Dan kita berangkat jam 8-an, jam 9-an ke Bekasi. Kalau Ustadz juga mau ikut lagi ke Bekasinya, Pak Yasir, semua teman-teman di sini ada yang mau ikut, mangga silakan kalau ada mobil mah bisa diguyung semua, insyaallah. Itu aja mungkin, Bah. Jam 2 kita kumpul nanti. Jam 2 kita Nanti di kumpulnya Informasi di Kang Dani ya. Kolmas. Bisa Ya, jam 2 dulu itu di sini ya. jam 2 itu kita udah jalan ya. Jam 2 itu bukan nungguin dari rumah ya. Udah lah, tengok ke jam 2 teh berangkat dari rumah. Iya, biasanya udah itu jam 2 itu ke karakter rumah eta. Mana sih kan? Tidur Ayo juga ya. Siap. Pak Haji Dea. Mana Pak Haji Dea? Pak Haji Dea, Bang Andre jadi ikut nggak, Pak Haji? Eta di mute. Insya Allah dibiarkan datang. Oh siap. Alhamdulillah. Mana sih? Si udah udangkeun eta udah. Mana udah? Hadir jam 2 ya, jam 2 OTW dari rumah. Buka dulu itu. Buka dulu. Ada tadi baju deh. Udah ganti Di sarung kene. Udah ganti baju nah. Baju Nah, soalnya tadi malam gini Bah. Tadi malam kan ada pemberitahuan di situ tulisannya siapa yang mau ikutan di list kan. Ya di list. Ada jamnya di situ Bah ya. Ada jamnya ya. Terus tadi malam ada yang nanya lagi, kumpul jam berapa? Gimana kumpulnya? Jam sabaraha kumpulnya? Ya salam ya Robi cik anak teh. Ini adalah kaum yang malas baca sih nama ini. Mager ya. Sudah saya tuh bilang ikoro, saya bilang ikoro. Alah. Ya, udah berangkat ya, habis mudah-mudahan subuh ya. Takutnya hujan jadi berangkat habis subuh. Saya nggak ikut dulu karena istri ini lagi bulannya, doain ke Pak Ustadz dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan lancar, Bah. Mudah-mudahan lancar ya. Selamat. Salinannya gitu.
Amin. Siap, barakallah Bah, Jadi- ditutup dah, kita foto bersama dulu Bah. Kita foto bersama dulu sebelum ditutup ya. Siap, dibuka dulu, dibuka videonya, kita foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sudah. Can gaya, Bah. Cek pula. Can gaya Bah, Ah, kalau ah. Bah. Pak Yasir belum balikan gaya dia tah. tuh. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita Sip. cek. Bentar, Beres, Bah? cek. Oke, udah sudah. Terima kasih. Kang Dani ada ke TV ke Trans 7 nih. Selamat ya. Di mana? Mabruk. Ke Trans TV. Pizza keju mozzarella. Oh, bukan TV tuh, saya nggak bisa masuk TV teh. Gede Gede ting. ting. soalnya. Siap. Syukron semuanya Ustadz. Ya, barakallah. alhamdulillah, Bermanfaat ya. amin. Sahabat sekalian, mari Assalamualaikum. kita tutup Salam. dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergerak. Selamat bergerak. Sahabat sekalian, tebarkan Waalaikumsalam. manfaat untuk hari ini. Dan Amin. selalu Amin. semangat. Amin. Apunten Wassalamualaikum. ya. Apunten. Assalamualaikum Sami-sami, warahmatullahi dah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sami-sami. wabarakatuh. Yang sedang berniaga, bermuamalah, semoga dikasih omset besar semua. Amin. 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 Ya Bu, untuk hari Rabu depan itu Kang Sandi ya, Ketua Gema Wah ya. Udah tadi kamari ditungguan flyerna Pak Dokter flyerna kamararana itu bikin palajim siap weh itu. Allahu Akbar. Sekian baik, Bah. Eta mah ujianana, Bah, ujian. Terus berjalan. Enggak. Ayo, sekarang Assalamualaikum. pasti hanta 2 untuk minggu depan ya Assalamualaikum di langsung warahmatullahi dibikin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sekalian kita tutup. 1